Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, kita akan mulai membahas sedikit demi sedikit buku Kuasai Bahasa Urdu dengan Mudah. Teman-teman, kita langsung masuk ke bab yang pertama, yaitu judul daripada bab ini adalah penjelasan terhadap isi tabel atau bagian-bagian penting dan penjelasannya. Apa itu penjelasan isi tabel dan apa itu bagian-bagian penting dan penjelasannya? Jadi isi tabel yakni isi tabel ini, teman-teman. Nah, ini insya Allah setiap pembelian buku ini akan mendapatkan tabel ini juga. Adapun mengenai bagian-bagian penting dan penjelasannya, ini bagian-bagian penting yaitu di dalam tabel itu sendiri. Ini adalah bagian-bagian penting, bagian-bagian atau komponen-komponen penting di dalam bahasa Urdu yang harus diketahui dan harus dipahami sifat-sifatnya untuk dapat menciptakan suatu kalimat tertentu di dalam bahasa Urdu yang benar dan bermakna jelas. Itu teman-teman mengenai bagian-bagian penting dan komponen-komponen penting yang telah dibuat dirangkum dalam bentuk sebuah tabel. Oke teman-teman, lanjut. Pada pembahasan yang pertama ini mengenai subjek. Ini definisi, pengertian daripada subjek. Subjek di dalam bahasa Arab diistilahkan sebagai fa'il, yakni pelaku atau aktor pada kalimat-kalimat verbal, dan diistilahkan sebagai mubtada atau yang menjadi topik ataupun pusat pembicaraan pada kalimat-kalimat nominal. Kalimat verbal dan kalimat nominal. Apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal adalah kalimat fi'liyah atau dalam bahasa Indonesia bahasa sederhananya yaitu kalimat yang mengandung kata kerja di dalam kalimat tersebut. Sedangkan kalimat nominal itu kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja melainkan terdapat kata benda ataupun kata sifat. Sedangkan di dalam bahasa Inggris, subjek diistilahkan dengan kata subject, yang mana definisinya sama persis dengan definisi subjek atau subjek di dalam bahasa Indonesia. Oke teman-teman, ini nanti kawan-kawan baca saja mengenai definisi. Kita lanjut pada jumlah subjek di dalam bahasa Urdu. Subjek yang dimaksud di dalam buku ini adalah kata ganti yang berkedudukan sebagai subjek. Contohnya saya, kamu, dia, dan lain-lain. Secara lafaz, subjek di dalam bahasa Urdu ada 7 bentuk antara lain. Jadi subjek ini kawan-kawan di dalam bahasa Urdu ini hanya 7 bentuk secara lafaz. Yaitu ada me, ada ham, ada tu, ada tum, ab, ye, dan wo. Ini maknanya udah ada di sini ya kawan-kawan. Tinggal kawan-kawan baca-baca lagi dan pelajari-pelajari lagi. Ini penjelasannya juga mengenai me adalah orang pertama tunggal yaitu saya. Artinya saya. Baik saya sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi kami jelaskan dikit mengenai me. Saya laki-laki dan perempuan. Sama halnya dengan bahasa Inggris ya kawan-kawan. I bisa berarti saya laki-laki dan saya perempuan. Begitu juga dalam bahasa Arab, ana bisa berarti saya laki-laki dan saya perempuan. Namun dalam bahasa Ternate itu ada perbedaan. Kalau saya laki-laki artinya fangare dan saya perempuan artinya fajaru. Nah, ini sekedar tambahan teman-teman mengenai suatu kaidah bahasa tertentu. Oke teman-teman, ini masih sama ya kawan-kawan. Bahkan seterusnya tinggal kawan-kawan baca. Ini ada penjelasan tambahan yaitu mengenai tu. Ini agak panjang dikit hingga yang ketujuh yang terakhir teman-teman. Oke, kita masuk pada pembahasan pembagian subjek atau subjek. Subjek dalam bahasa Urdu mempunyai 2 bentuk. Bentuk yang pertama ini seperti tadi ya kawan-kawan. Ada 7 bentuk, namun di dalam buku ini kami membagikannya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bagian. Jadi me ini artinya saya, tu, kamu, dan lain sebagainya.
Namun ye dia bisa bermakna dia tunggal, dan ye juga bisa bermakna mereka. Untuk yang dekat ya kawan-kawan, yang dekat. Wo juga mempunyai dua makna, bisa bermakna dia dan bisa bermakna mereka atau jamak. Nah, ini ada dua kawan-kawan. Ini tinggal kawan-kawan baca lagi mengenai pembagian subjek. Dan yang kedua adalah subjek bentuk kedua. Subjek bentuk kedua ini lafaznya beda ya kawan-kawan dari subjek bentuk pertama. Kalau yang pertamanya me, di bentuk keduanya ini menjadi mene. Begitu juga tu menjadi tune, tum menjadi tune, ap menjadi apne, ham menjadi hamne. Hanya saja pada lafaz yang pertama untuk subjek ye pada bentuk keduanya ini berbeda ya kawan-kawan, menjadi isne. Kalau wo menjadi usne. Ye juga untuk yang versi jamak bisa, maka dia berubah menjadi inhine. Dan untuk wo yang jamak berubah menjadi unhune. Ini ya kawan-kawan, ada artinya di sini, tinggal kawan-kawan baca lagi. Nah, penjelasan untuk subjek bentuk kedua ini ada 3 penjelasan, ada 4 penjelasan ya kawan-kawan. Yang pertama, ini kawan-kawan tinggal baca aja. Subjek bentuk kedua ini tidak tergunakan dalam kalimat-kalimat nominal. Bahkan pada kalimat-kalimat verbal pun, ia hanya tergunakan pada beberapa bentuk waktu lampau tertentu, yaitu simple past tense, present perfect tense, dan past perfect tense. Ini kawan-kawan, ini mengenai subjek bentuk kedua ya kawan-kawan, tinggal dibaca lagi. Adapun mengenai bentuk-bentuk waktu ini kami sengaja menggunakan perumusan bentuk waktu bahasa Inggris, karena di dalam bahasa Inggris bentuk-bentuk waktunya ini hampir-hampir sama persis dengan bentuk waktu yang ada di dalam bahasa Urdu. Kawan-kawan, kemudian begitu juga mengenai versi, subjek bentuk kedua ini tidak memiliki versi sebagaimana bentuk ke-1, yaitu jantan dan betina. Jadi sebenarnya subjek bentuk kedua ini sama dengan subjek bentuk ke-1, yaitu sama-sama mengandung makna laki-laki ataupun perempuan, namun versinya berbeda ya kawan-kawan. Kalau subjek bentuk pertama tadi me, itu bakalan ada perubahan untuk kata kerja dan to be-nya. Jadi kita harus membuat pembagian dari versi laki-laki dan versi perempuan. Namun untuk yang kedua ini, mene, ini tidak akan mempengaruhi suatu perubahan pada kata kerja maupun to be di dalam kalimat yang terdapat subjek ini, subjek bentuk kedua. Contohnya, mene kana pakaya he. Saya sudah memasak makanan. Makanan ya kawan-kawan, bukan nasi, ini salah penulisan. Mene kana pakaya he. Saya sudah memasak nasi. Subjek mene yang ada pada contoh di atas bisa bermakna saya sebagai seorang laki-laki ataupun saya sebagai seorang perempuan. Jadi kalau perempuan dia ingin berkata saya sudah memasak nasi, maka dia pun mengatakan hal yang sama, mene kana pakaya he, saya perempuan sudah memasak nasi, ataupun saya laki-laki sudah memasak nasi. Ini katanya sama ya kawan-kawan. Penjelasan kedua, subjek bentuk kedua adalah subjek yang hanya terpakai pada kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya memasak, memberitahu, melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, jika subjek bentuk kedua ini telah tergunakan di dalam suatu kalimat, maka pasti ada sebuah objek di dalam kalimat tersebut, baik objek itu tampak ataupun tidak tampak, diucapkan ataupun tidak. Jadi kawan-kawan, penjelasan kedua ini mengenai subjek bentuk kedua, artinya ia hanya akan tergunakan mene, tune, tumne, apne, dan lain sebagainya. Ini semua ini hanya akan tergunakan pada sebuah kalimat yang kata kerja, yang mengandung kata kerja, dan kata kerjanya itu adalah kata kerja yang memerlukan sebuah objek. Nah, contohnya ini memasak, memberitahu, melihat, dan mendengar.
Sementara untuk kata kerja yang tidak memerlukan objek, maka subjek ini tidak akan masuk. Contohnya kata kerja yang tidak memerlukan objek itu apa? Seperti datang, pergi, dan lain sebagainya. Saya datang, saya pergi, itu tidak membutuhkan sebuah objek. Ini contohnya kawan-kawan, nanti kawan-kawan baca lagi. Usne mujhe kaha, dia telah berkata kepadaku. Usne kaha, dia telah berkata. Ini pun dia memakai kata usne, subjek bentuk kedua, usne. Kenapa? Karena kaha atau berkata dari kehna, asal katanya kehna, artinya berkata, adalah kata kerja yang memerlukan objek. Jadi usne kaha, dia telah berkata. Berkata kepada siapa? Kalau dalam contoh pertama jelas ya, ada subjek, ada objeknya, yaitu muje, yaitu saya. Usne muje kaha, dia telah berkata kepadaku, muje ini. Sementara yang kedua, secara lafaz, objeknya tidak tertulis ya kawan-kawan. Usne kaha, dia telah berkata. Tetapi tetap saja kata kerja ini adalah kata kerja yang memerlukan objek. Maka dia telah berkata, berarti dia telah berkata kepada seseorang. Entah itu saya, kalian, ataupun dia atau mereka. Oke kawan-kawan, ini contoh lainnya juga. Dan ada juga penjelasan ketiga, kawan-kawan ya. Penjelasan ketiga ini mengenai akhiran kata kerja dan to be di dalam satu kalimat yang di dalamnya terdapat subjek bentuk kedua. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni subjek bentuk kedua ini adalah subjek yang hanya akan tergunakan pada kata kerja yang membutuhkan sebuah objek, atau dengan kata lain, jika dalam sebuah kalimat terdapat salah satu objek bentuk kedua, yaitu tadi yang kami telah sampaikan, maka kalimat tersebut pasti mempunyai sebuah objek. Maka objek itulah yang menjadi pusat pembahasan kita saat ini. Yakni objek tersebut harus kita perhatikan ya teman-teman. Jadi kalau ada kalimat yang ada subjek bentuk kedua ini di dalam kalimat, terus ada subjek ini, salah satu dari ini antara ini, maka kita harus perhatikan objeknya. Apakah objek itunya tunggal, jamak, jantan, ataupun betina. Karena semua perubahan pada akhiran kata kerja dan juga to be adalah disebabkan oleh objek yang ada pada kalimat tersebut, bukan lagi disebabkan oleh subjek. Dan ini contoh-contohnya kawan-kawan. Contohnya ini objek yang harus kita perhatikan. Ini objeknya tunggal mudzakkar atau tunggal yang jantan. Ini jamak jantan, ini tunggal muannas, ini jamak muannas. Ini akan mempengaruhi perubahan pada akhiran kata kerja. Mene kal ek sitara deka, aku melihat satu bintang kemarin. Deka ya kawan-kawan. Mene kal sitare deke, bintang-bintang ya kawan-kawan. Jadi kata kerja dari deka, deke, deki, bahkan deki. Ini yang merubah kata kerja ini apa kawan-kawan? Ini adalah objek di dalam kalimat yang terdapat ini, subjek bentuk kedua ini. Mene, 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 mene. Oke kawan-kawan, nanti kawan-kawan dibaca lagi, insya Allah dipahami. Kemudian penjelasan keempat. Pada penjelasan keempat, pada subjek bentuk kedua, semuanya mempunyai bentuk akhir yang sama, yaitu ada tambahan kata ne. Seperti mene, apne, isne, usne, unhune, inhine, semuanya ada ne. Sementara kata ne itu sendiri sebenarnya terpisah dengan subjek bentuk kedua. Ia tergunakan ketika suatu kalimat menggunakan kata kerja yang memerlukan objek yang berada pada beberapa bentuk waktu-waktu lampau tertentu. Jadi kawan-kawan, itu ya penjelasan lanjut mengenai ini tidak perlu diberikan lagi, karena perumusan dan pembagian yang diberikan oleh buku ini sudah sangat cukup untuk membuat kita mampu menggunakannya dengan baik dan benar tanpa ada kesalahan sedikit pun, insya Allah. Jadi untuk sebagaimana dikatakan tadi, ne ini sebenarnya terpisah dari subjek itu sendiri, tapi kami di dalam buku ini membuatnya menjadi satu kata, yaitu mene, apne, unhune, dan lain sebagainya.
Nah, ini tidak perlu kawan-kawan bahas panjang lebar ya kawan-kawan, cukup gabungkan aja, insya Allah perumusannya tidak akan keluar dari yang dirangkum oleh buku ini. Oleh karenanya penulis menyederhanakan dengan cara menggabungkan. Nah ini kawan-kawan baca terserah. Oke kawan-kawan, jadi itu sedikit tentang subjek. Insya Allah di pembahasan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas tentang objek hingga terus menerus insya Allah. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa diamalkan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.